Misalnya yang bersangkutan memang sudah menduduki kawasan itu lebih dari 30 tahun misalnya. Nah, itu nanti kemudian sudah berupa pemukiman. Nah, itu bisa melalui namanya PPTKH, penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan. Jadi eigendom verbunding secara harfiah itu ada eigendom dan verbunding. Kalau eigendom itu asal katanya dari eigen, itu adalah pribadi atau sendiri, dengan dom itu kependekan dari dominium, kepemilikan. Jadi eigendom itu adalah kepemilikan pribadi atau kepemilikan sendiri. Nah, kemudian kalau verbunding itu adalah pajak. Mohon izin yang mulia, sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat 2 huruf B, untuk menetapkan suatu wilayah yang semula bukan hutan menjadi kawasan hutan, itu kewenangan pemerintah, dalam hal ini Menteri Kehutanan. Demikian juga untuk melepaskan status kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan, yang kemudian nanti jadi tanah negara dan dimiliki haknya oleh pihak lain, apakah berupa hak milik, hak guna usaha, guna bangunan, itu harus mulai proses pelepasan dulu dari Menteri Kehutanan. Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 67 tentang ketentuan pokok kehutanan, di sana dibedakan ada dua jenis hutan, hutan negara dan hutan milik. Kemudian dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dikenal dengan adanya hutan negara, hutan hak, dan hutan adat. Sebelum putusan Mahkamah Konstitusi, hutan adat itu masuk hutan negara. Tapi setelah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 35 tahun 2000 sekian itu dijadikan hutan adat itu merupakan bagian dari hutan hak, bukan hutan negara. Baik, untuk acara sidang selanjutnya hari ini itu ahli dari turut tergugat 6. Silakan, mana ahlinya? Sini. Silakan. Bambang Eko Supriyadi SHM. Siap yang mulia. Surat tugasnya itu Dr. Bambang Eko Supriyadi SHM MKN. Ya mulia. Ahli dosen tetap dari Brawijaya. Dosen tidak tetap yang mulia. Oh, tetap, ya. NIDK ya, nomor itu dosen khusus. Jadi melanjutkan yang pertama, tadi kan ahli sudah menerangkan awal berkaitan dengan hubungan para pihak. Ya mulia. Ya, karena masih dibatasi oleh waktu tadi, dipakailah saksi yang lain dulu. Ya. Nah, saya ingin tanya keterangan ahli pertama yang menyatakan hubungan pihak-pihak itu apakah tetap atau ada berubah? Dalam konteks ini kami sampaikan ke yang mulia majelis bahwasanya saya dulu pernah, saya katakan kenal atau tahu ADM karena itu struktur di dalam perhutani. Dan kami memang pernah bekerja di perhutani, purna tugas tahun 2020, dan setelah itu menjadi dosen dan pekerjaan swasta di lingkup yang lain. Dulu kami purna tugas tahun 2020 yang mulia. Jadi apakah ahli tetap menjadi ahli atau akan mengundurkan diri? Kalau diizinkan tetap menjadi ahli. Tetap menjadi dan bersumpah. Siap yang mulia, kami bersumpah. Ya. Ada tanggapan tadi? Tidak ada ya tadi. Silakan disumpah dulu. Ikuti lafal sumpahnya. Agamanya Islam ya Pak? Islam yang mulia. Ikuti. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Sebagai ahli. Akan memberikan pendapat. pendapat. Tentang soal-soal yang dikemukakan kepada saya.
tentang soal-soal yang dikemukakan kepada saya berdasarkan pengetahuan dan keahlian saya dengan baik dan benar. dengan baik dan benar. Silakan duduk. Baik, Ya. ahli ini diajukan oleh turut tergugat. Nah, ini ahli akan memberikan pendapat masalah apa ini berkaitan dengan seputaran apa aja nih. Ya, mungkin yang mulia. Jadi ahli ini kami hadirkan tentang keahliannya di bidang hukum agraria dan kehutanan. Dalam hal ini kaitannya dengan ekonomi holding dan kawasan hutan negara. Ahli agraria Dan kehutanan. dan kehutanan, terus masalah Masalah ekonomi perponding dan ekonomi dan kawasan hutan negara. kawasan hutan negara. Itu aja ya. Iya. Baik, saudara ahli, sebelum memberikan pendapat, saya ingin walaupun di dalam surat tugas harus cantumkan minimal para pihak ini memahami, mengetahui yang melatar belakangi pendidikan ahli. Ya. Dilihat dari surat tugas dan gelar akademik, doktor dan SA, MBUM dan MKN. Ya, seperti itu. Ini kaitan dengan keahlian. Di S3 kan ada keahlian khusus disertasi. Saudara ahli, keahliannya di bidang apa? Izin yang mulia, disertasi saya tentang pemberian hak-hak atas tanah terhadap kawasan hutan. Hak atas tanah Yang subjeknya adalah kawasan hutan. kawasan. Ya. Nah, penetapan suatu wilayah dikatakan sebagai hutan, apa yang mendasari? Apa alas haknya suatu kawasan dikatakan sebagai hutan? Ya. Jadi yang mulia kami jelaskan bahwa memang di dalam rezim hukum khususnya sumber daya alam yang berkaitan rezim hukum yang berkaitan dengan sumber daya alam dibedakan antara rezim kehutanan dan pertanahan pada umumnya. Untuk rezim pertanahan pada umumnya tunduk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Sedangkan untuk kehutanan hukum positif yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1099 tentang kehutanan. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. Nah, apakah berbeda untuk kawasan hutan ini berbeda enggak alas haknya dipisahkan antara tanah dan hutan? Kalau dibandingkan dengan hak atas tanah pada umumnya, Ya. itu kalau hak tanah kan hak berikut yang ada di atasnya kan Ya, itu. betul. Coba bagaimana pendapat kalian tentang itu? Izin yang mulia kami sampaikan bahwa memang ada dua kegiatan yang mirip antara hukum pertanahan pada umumnya yaitu UPA yang diatur di UPA dengan yang di kehutanan. Jadi di dalam Undang-Undang Pokok Agraria tentang pertanahan pada umumnya untuk memberikan kepastian hukum dilakukan pendaftaran tanah. Diatur di pasal 19 UPA. Kemudian untuk kehutanan untuk memberikan kepastian hukum tentang status, batas, luas dan letak serta fungsi suatu kawasan hutan itu dilakukan yang namanya pengukuhan kawasan hutan. Jadi sama itunya, kegiatannya. Hanya produk hukumnya berbeda. Untuk hak atas tanah yang ada di UPA, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan hak milik, itu produk akhirnya, end produknya adalah sertifikat. Sedangkan kalau untuk kawasan hutan, hasil kegiatan oleh kepastian hukum dan status batas luas dan letak suatu kawasan hutan itu, produk akhirnya ada dua. Sebelum tahun Undang-Undang 5 tahun 67, produknya adalah unwishing besrit, keputusan penunjukan kawasan hutan, dan terakhirnya adalah pengesahan dari Kepala Jabatan Kehutanan di Bogor pada waktu itu, di Baitensor. Nah, setelah Undang-Undang 567, produk akhir dari suatu status kawasan hutan seperti pendaftaran tanah di UPA, itu adalah surat keputusan penetapan dari Menteri yang membidangi kehutanan. Surat penetapan dari Menteri bidang kehutanan. Yang bidang kehutanan, apakah dulu Menteri Pertanian atau pernah juga Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sekarang Menteri Kehutanan. Apa yang membedakan untuk perolehan hak atas tanah bersatu PA dengan perolehan hak hutan? Artinya status hutan itu apakah subjek hukum yang melakukan permohonan atau langsung ditetapkan sebagai hutan atau sebagai hak sesuai dengan UPA? Jadi kalau hutan ini memang salah satu bagian dari hak menguasai negara. Jadi kemudian di dalam Undang-Undang 41 maupun dimulai dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 67 tentang ketentuan pokok kehutanan, di sana dibedakan ada dua jenis hutan, hutan negara dan hutan milik. Kemudian dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dikenal dengan adanya hutan negara, hutan hak, dan hutan adat. Sebelum putusan Mahkamah Konstitusi, hutan adat itu masuk hutan negara. Tapi setelah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 35 tahun 2000 sekian itu dijadikan hutan adat itu merupakan bagian dari hutan hak, bukan hutan negara. Demikian yang mulia. Jadi sampai saat ini kawasan hutan itu ada tiga berarti? Ada tiga jenis ya, ada hutan negara, hutan hak, dan hutan adat. Nah itulah perolehan atau penetapan Ya. kawasan itu dikatakan sebagai hutan negara, sebagai hutan hak ataupun hutan adat, apa yang berdasarkan, apakah berdasarkan permohonan atau langsung ditunjuk? Atau ada kriteria, misalnya sebelum mengeluarkan surat keputusan dari menteri itu ada syarat-syarat. Jika dikatakan suatu kawasan dikatakan sebagai hutan negara, jika syaratnya seperti ini. Lalu siapa saja yang boleh memperoleh hak atas itu? Ya, pada prinsipnya kawasan hutan itu semua adalah berasal dari tanah negara bebas yang mulia. Tanah negara bebas yang kemudian di atasnya itu tumbuh hutan. Apapun bentuknya, bisa hutan jati, hutan rimba. Nah, kemudian kalau dari aspek perolehannya atau kewenangan memberikan hak itu diatur di pasal 4 yang mulia. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Di mana di pasal 4 ayat 1 mengatakan semua hutan di seluruh wilayah Republik Indonesia berikut kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kemudian di ayat 2 dinyatakan bahwa penguasaan hutan oleh negara sebagai dimaksud pada ayat 1 memberikan wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan. Kemudian di ayat 2 huruf B-nya menetapkan suatu wilayah tertentu sebagai kawasan hutan dan kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan. Jadi ada kewenangan pemerintah setara atribusi yang diberikan oleh Undang-Undang 41 di pasal 4 bahwa untuk menunjuk dan melepaskan status kawasan hutan itu ada di pemerintah yang mulia. Pemerintah kalau ini Menteri Kehutanan, iya. Nah, apakah semua dari status hutan itu, baik negara, hak maupun adat itu, semua dikelola, ada penanggung jawab pengelolaannya adalah pada negara? Bisa nggak ditunjukkan kepada badan usaha, badan hukum, ataukah perorangan? Betul yang mulia, betul pendapat yang mulia, bahwasanya tadi dikatakan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat 1 memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus. Mengatur dalam konteks regeling, dia memberikan atau menerbitkan aturan-aturan baik berupa PP maupun permen atau perpres kaitan dengan kewenangan pemerintah. Yang kedua adalah melakukan pengurusan. Pengurusan ini, mohon izin yang mulia, ada 4 leveling, yaitu ada perencanaan kehutanan, ada pengelolaan hutan, ada litbang, diklat, dan penyuluhan, dan terakhir ada pengawasan. Ini kewenangan pemerintah pusat. Nah, khusus untuk pengelolaan hutan untuk di wilayah tertentu di Pulau Jawa dan Madura itu dapat dilimpahkan kepada BUMN bidang kehutanan, seperti misalnya Perum Perhutani atau Inhutani. Tapi untuk pemanfaatan hutannya di leveling yang ketiga itu bisa diberikan kepada badan usaha yang mulia, PT swasta misalnya. Swasta boleh, ya, betul yang mulia. Pengelolaannya ini statusnya misalnya sudah ditetapkan sebagai kawasan hutan, pengelolaannya bagaimana status kepemilikan? Bisa enggak suatu lahan dikatakan sudah kawasan hutan kemudian dirubah hak kepemilikan sesuai dengan UUPA? Ya. Mohon izin yang mulia, sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat 2 huruf B, untuk menetapkan suatu wilayah yang semula bukan hutan menjadi kawasan hutan itu kewenangan pemerintah, dalam hal ini Menteri Kehutanan. Demikian juga untuk melepaskan status kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan, yang kemudian nanti jadi tanah negara dan dimohon haknya oleh
pihak lain, apakah berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, itu harus mulai proses pelepasan dulu dari Menteri Kehutanan. Pelepasan kepada ya apakah pengajuan, permohonan ataukah penunjukan langsung? Biasanya permohonan yang mulia. Ya. Apakah terbatas yang mengajukan permohonan itu untuk peralihan pembangunan hutan itu hanya kepada BUMN atau badan hukum yang ditentukan? Tidak yang mulia, itu bisa pemerintah daerah, bisa pemerintah pusat, instansi pemerintah, bisa BUMN, bisa BUMD, bisa swasta, bisa perorangan, tergantung kebutuhannya dan persyaratan yang harus dipenuhi yang mulia. Nah, seseorang kembali ke perseorangan Ya. misalnya ataupun yang pihak lain subjek hukum lainnya, Ya. ketika meminta peralihan hak, perubahan status kawasan hutan menjadi hak seperti pada Undang-Undang Pokok Agraria, Ya. ada syarat-syarat tertentu enggak? Ada yang mulia, ada syarat-syarat tertentu. Apa syarat? Misalnya yang bersangkutan memang sudah menduduki kawasan itu lebih dari 30 tahun misalnya. Nah, itu nanti kemudian sudah berupa pemukiman. Nah, itu bisa melalui namanya PPTKH, penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan. Tapi tetap prosedurnya harus diikuti. Itu. Misalnya dengan melihat kecukupan kawasan hutan di wilayah tertentu itu. Tapi misalnya kalau ada pemukiman macam-macam dengan lihat peruntukannya juga, misalnya untuk pertanian misalnya, setelah dilihat dulu keluasan wilayah hutan itu sesuai dengan wilayah provinsinya memang mencukupi, nah itu bisa diizinkan. Tapi kalau tidak mencukupi misalnya karena keluasan hutannya kurang, itu bisa melalui skema lain, misalnya perhutanan sosial, misalnya begitu. Perubahan status ini dalam bentuk apa? Kalau misalnya dalam UPA kan dalam bentuk sertifikat tadi. Ya. Kalau peruntukannya kepada badan hukum atau perseorangan dalam bentuk apa? Apakah sama bentuk SK atau mengalihkan kembali seperti peralihan hak UPA, seperti UPA? Bisa yang mulia sesuai dengan UPA bisa, seperti di luar Jawa, di mana kecukupan lahannya masih cukup hutannya ya. Kemudian di sana memang ada status yang namanya HPK, hutan produksi yang dapat dikonversi. Jadi memang karena hutannya luas, ada hutan tetap, ada hutan konservasi, hutan produksi, ada hutan konservasi, ada hutan produksi tetap, ada hutan produksi yang dapat dikonversi. Nah, untuk pelepasan-pelepasan sepanjang dia masuk HPK dengan memenuhi kriteria tertentu sesuai dengan tata ruang gitu. Kemudian itu bisa yang dinamakan pelepasan. Jadi menjadi APK, areal penggunaan lain, APL. Menjadi APL yang mulia. Seperti itu. Tadi kan salah satu syaratnya ya. 30 tahun. Ya untuk perorangan biasanya. Perorangan. Ya. Terus dia pernah menempati betul. Kawasan yang akan berubah, yang tadinya kawasan hutan menjadi hak-hak seperti UPA, itu harus menempati atau pernah menguasai 30 tahun ya, 30 tahun, 20 tahun. Berapa, apakah terbatas? Setelah diberikan syarat itu kan diberikan sekarang hak pada yang bersangkutan pemohon ini. Ada jangka waktu enggak? Tergantung ininya yang mulia. Jadi misalnya ada kawasan hutan. Setelah memenuhi persyaratan, itu dilepaskan oleh menteri. Jadi tanah negara atau APL, area penggunaan lain. Sudah ada pelepasan. Mekanisme produk atau prosedurnya sudah dipenuhi. Misalnya dia membayar PNBP atau macam-macam. Nah, setelah itu dilepaskan dengan SK pelepasan dari menteri, maka dia bermohon kepada Menteri ATR BPN dengan salah satu hak sesuai kegiatan usahanya. Misalnya untuk perkebunan dia HGU, misalnya perorangan transmigrasi bisa hak milik, atau untuk perumahan bisa hak guna bangunan, misalnya begitu. Nah, kadang juga misalnya dimohon oleh pemerintah melalui penyelesaian PPATK, penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan. Tapi kalau yang mohonkan itu pemerintah melalui TORA, tanah objek reforma agraria, biasanya Menteri Agraria BPN itu memberikan suatu cap gitu di sertifikatnya 5 tahun tidak boleh diperjualbelikan. Kalau itu melalui mekanisme TORA misalnya. Atau bagaimana sama nggak mekanisme secara umum yang tadi disebutkan dengan TORA tadi itu? Sama?
Sama yang mulia, sama. Artinya pelepasan kawasan hutannya harus dipenuhi dulu syarat-syaratnya. Setelah jadi tanah negara, mereka bermohon kepada Menteri ATR BPN, kan ini sudah jadi tanah negara bukan kawasan hutan, untuk diberikan hak sesuai kebutuhan mereka, sesuai lingkup usahanya. Misalnya kalau PT atau BUMN gitu kan tidak boleh dia punya hak milik. Maka dia pakai sesuai dengan kegiatan usahanya. Kalau untuk kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, dia pakai HGU. Misalnya untuk perumahan real estate, dia bisa guna bangunan. Demikian yang mulia. Nah, bisa saja berarti subjek hukum perorangan menempati itu kawasan hutan itu tanpa alasan hak awalnya. Ya, mulia. Bisa. 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 Barulah seperti tadi berdasarkan permohonan memenuhi syarat 30 tahun salah satunya. Iya. Nah, barulah berubah. Betul. Seandainya yang selain tadi kan disebutkan yang tidak punya alasan. Seandainya ada sebelum alasan, apa yang dimaksud dengan agendum perpunding itu, Pak? Izin yang mulia, jadi agendum perpunding secara harfiah itu ada agendum dan verpunding. Kalau agendum itu asal katanya dari eigen, itu adalah pribadi atau sendiri, sedangkan dom itu kependekan dari dominium, kepemilikan. Jadi agendum itu adalah kepemilikan pribadi atau kepemilikan sendiri. Nah, kemudian kalau verpunding itu adalah pajak. Nah, pajak yang berkaitan dengan tanah namanya 2,5% belasting, pajak 2,5%. Jadi agendum perpunding itu adalah pajak 2,5% atas tanah hak agendum. Itu yang mulia. Jadi antara agendum dan perpunding berbeda nih? Sebetulnya nggak berbeda. Jadi agendum itu jenis nama hak atas tanahnya. Dulu kan ada agendum, ada ERPA, Opstal, Gebruikre. Ya, Opstal itu HGB sekarang yang mulia. Nah, kalau verpunding itu adalah pengenaan pajaknya. Hanya karena waktu itu rekadaster di zaman Belanda atau untuk memberikan kepastian hukum tentang hak dengan belasting kadaster atau fiskal kadaster, pajaknya ini sangat baik administrasinya, maka ini selalu dilakukan bersama-sama di waktu pemerintahan Belanda. Jadi agendum perpunding nomor sekian, agendum nomor sekian, verpunding nomor sekian. Makanya dibunyikan agendum perpunding nomor sekian. Apakah sama ibaratnya seperti sekarang ini agendum itu ada sertifikat hak milik. Ya. Perpunding itu surat pajaknya apa? Sama betul yang mulia, sama seperti. Apa identikkan seperti itu? Iya, betul yang mulia. Karena yang salah apa agendum perpunding dikira iya, apa? Betul. Sebetulnya kalau yang agendum sendiri namanya akte van agendum, itu sertifikatnya yang mulia. Kalau PBB-nya ya perpunding itu. Hanya Belanda waktu itu dengan undang-undang balik nama Overschrijving Ordonnantie 1834 nomor 27 itu menyamakan begitu, menjadikan satu. Nah, sekarang pertanyaan saya, di mana kedudukan agendum maupun perpunding ini kalau disetarakan tentang hak atas tanah sesuai dengan UPA? Jadi begini, kalau agendum perpunding, di sini yang mulia kami agak panjang nih, surat. Jadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, sebenarnya kita ketahui bersama bahwa hukum tanah kita ini bersifat dualistis. Ada hak atas tanah yang tunduk pada hukum barat dan ada hak atas tanah yang tunduk pada hukum adat. Untuk hak atas tanah menurut hukum barat ini ada hak agendum atau hak milik, ada hak erpah atau hak guna usaha, ada hak opstal atau hak guna bangunan, dan gebruikre atau hak pakai yang sekarang kalau diidentikan dengan UPA. Nah, untuk hak atas tanah yang menurut hukum adat di era dualisme ini ada hak yang sifatnya komunal seperti hak ulayat. Ya betul, Beskickingrecht katanya Profesor Van Vollenhoven. Dan hak atas tanah yang sifatnya personal seperti milik desa atau di Jawa ini Gire, Kekitir, Petok D itu yang mulia. Itu. Ya, seperti itu yang mulia. Kemudian setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, maka hak atas tanah yang era Hindia Belanda ini itu dikonversi, wajib dikonversi. Dikonversi itu dirubah menjadi hak atas tanah menurut UPA, hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai.
Jadi makanya pada setelah Undang-Undang 5 tahun 60 tentang UPA tersebut, terbitlah Peraturan Menteri Agraria nomor 2 tahun 60 tentang peraturan pelaksanaan dari UPA yang mengatur masalah konversi tanah-tanah bekas hak barat. Di situ diatur yang mulia, kapan agendom itu harus dikonversi dan apa implikasi hukumnya jika tidak dikonversi dalam jangka waktu tertentu. Ada jangka waktu. Ada yang mulia. Terus ditentukan berapa harus mengkonversi dari semenjak berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria ini? Jadi di dalam peraturan yang seingat saya di Peraturan Menteri Agraria nomor 2 tahun 1960 tentang konversi hak barat, khusus untuk hak agendom, si pemilik agendom ini dalam jangka waktu 6 bulan sejak terbitnya UPA tanggal 24 September 1960, dia harus datang ke KKPT, Kepala Kantor Pendaftaran Tanah. Untuk apa? Untuk membawa warkah agendomnya dan menegaskan status kewarganegaraannya. Kalau dia Indonesia asli, maka hak agendom yang dibawanya itu langsung dikonversi menjadi hak milik atas tanah dan dicatat di groundbook-nya. Groundbook itu adalah buku besar yang ada di BPN. Nah, kemudian yang berikutnya, kepada beli yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk mengurus sertifikatnya yang mulia. Namun, apabila ternyata dalam jangka waktu 6 bulan yang bersangkutan pemilik hak agendom ini tidak datang, atau dia bukan berkewarganegaraan Indonesia tunggal, maka dia hak agendomnya ini dikonversi menjadi hak guna bangunan untuk jangka waktu 20 tahun dan akan berakhir pada tanggal 23 September tahun 1980 yang mulia. Sudah ya. Ada kadaluarsa enggak? Kadaluarsanya ada enggak? Misalnya kalau misal Iya, yang mulia. dengan tenggang waktu itu 6 bulan pertama Ya. atau 20 tahun setelah UPA tidak dilakukan hal seperti itu konversi, apa konsekuensi dampaknya hukumnya? Jadi sudah jelas di dalam Peraturan Menteri Agraria itu dan juga di Kepres 32 tahun 1979 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 3 tahun 1979, sejak berakhirnya batas waktu tanggal 24 September tahun 1980, maka tanahnya itu menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara, menjadi tanah negara yang mulia. Nah, kalau sertifikat itu kan intinya setelah ada pengukuran, ada surat ukurnya, ada gambarnya, gambar lokasi, peta lokasi, kan gitu. Apakah sama dengan agendom ini? Ada enggak di dalam agendom itu ditentukan tanah yang tercantum dalam agendom ini seluas ini, lokasinya di sini, batas-batas seperti yang ada pada UPA? Ada yang mulia. Apa dalam bentuk apa? Jadi begini yang mulia, sebelum berdasarkan referensi yang kami baca, dan itu bisa kami sampaikan, sebelum seseorang mengajukan hak agendom kepada pemerintah, dia harus meminta land meter kenis. Land meter kenis itu adalah surat semacam SKPT yang mulia, surat keterangan pendaftaran tanah. Ke kadaster yang mulia. Kadaster itu BPN sekarang, kantor pendaftaran tanah. Nah, di situ disebutkan bahwa siapa subjek yang memohon, batas-batasnya di mana, luasnya ini bentuknya apa, seperti yang sekarang. Itu permohonan itu paling lama sebelum 6 bulan di tahun 60 itu. Bukan ya, ini kalau konteksnya agendom di zaman Belanda, sebelum tahun 60 lah. Sebetulnya yang mulia, sebelum tahun 60. Berarti dia itu harus mengajukan ke kadaster itu land meter kenis dulu. Batas waktunya sampai 6 bulan. Enggak ada batas waktunya yang mulia. Asal dia ingin memiliki hak agendom dari tanah negara bebas, sebenarnya free state domain, dia mau cerita, saya ingin punya hak milik atas tanah pada sebelum Undang-Undang 560. Dia diwajibkan untuk mengajukan namanya SKPT lah, land meter kenis, yaitu surat tentang tanah itu yang dibuat oleh juru ukur kadaster. Nah, surat itu setelah dibuat, diajukanlah ke pemerintah. Berdasarkan referensi yang saya baca, bukunya Dirman, Perundang-Undangan Agraria tahun 1952, di sana dia katakan bahwa yang berhak untuk memberikan hak agendom itu adalah Gubernur Jenderal yang mulia.
untuk di Jawa dan Madura. Untuk di luar Jawa bisa residen. Dan luasnya itu adalah maksimal 10 bau, 1 SK, 10 bau. 10 bau itu identik dengan 0,7 hektar yang mulia. Karena 1 bau kan 0,7 hektar, 7.000 meter. Jadi maksimal 1 SK pemberian hak ekendom itu 10 bau atau 7 hektar. Ya. Berarti ini untuk perolehan supaya mendapatkan alas hak itu berdasarkan ekendom. Betul yang mulia. Gitu ya. Betul. Betul. Artinya sudah dapat lah itu. Dapat. Ekgendomnya. Ya, izin saya tambahkan yang mulia tadi. Jadi setelah sudah surat ekendom dari pemerintah, kemudian dia juga harus ke kantor pengadilan yang mulia. Ke kantor pengadilan. Untuk memberikan namanya gerechtelek akte, akte pemberian hak kebendaan. Jadi untuk memberikan hak kebendaan itu kepada bahwa Anda punya hak milik mutlak nih atas namanya ekendom itu yang menerbitkan adalah pengadilan. Apakah bisa itu Landrat atau bisa itu Raad van Justisi atau PT, Pengadilan Tinggi Raad van Justisi. Itu pun di dalam ordonansi balik nama, Overskriving Ordonansi Stadblad 1834 nomor 27, itu yang memberikan ada 1 atau 2 orang hakim komisaris. Rechter komisaris dengan dibantu oleh 1 grifir, 1 panitera. Nah, di situ diberikan yang mulia. Nah, setelah diberikan hak ekendom yang dari kantor pengadilan itu, tapi gini ya mulia, terhadap wilayah-wilayah yang tidak ada pengadilannya, yang memberikan gerechtelek akte itu adalah Pamong Praja, bisa residen, bisa gubernur. Nah, karena untuk pengadilan seperti tadi yang mulia ada hakim komisaris tadi, 1 atau 2 orang hakim komisaris dengan diketahui oleh seorang panitera atau grifir. Nah, setelah itu dibuatkan namanya akte ekendom dengan dilampiri mid brief yang mulia. Mid brief itu mid itu ukur, brief itu surat ukur. Jadi dalam ekendom itu selalu ada aktenya, kemudian dilampiri mid briefnya, surat ukurnya. Biasanya 2 itu yang ngeteng-keteng, tapi sebenarnya itu tidak lengkap. Yang lengkap lagi harus ada gerechtelek akte yang diberikan oleh pengadilan atau oleh residen. Tapi yang diketeng-keteng orang-orang itu hanya ekgendomnya, akte ekgendomnya dengan mid briefnya saja. Belum harus ada penetapan pengadilan. Harus ada penetapan pengadilan. Iya. Saya ada contohnya, saya bawa yang mulia. Terus saya ingin tanya, ekgendom yang diberikan apa isinya tidak? Isinya adalah kalau yang dikeluarkan oleh pengadilan itu sama seperti akte notaris itu hadir di hadapan saya siapa pemohon nama-nama ini, misalnya hakimnya nama beliau siapa, rechter komisaris, hakim komisarisnya namanya ini, misalnya 2 orang dengan ini, dengan dihadiri oleh panitera grifir namanya ini, seseorang laki-laki tinggal di Batavia misalnya untuk memohon hak ekendom berdasarkan keputusan pemerintah nomor sekian. Nah, di situ itulah akte Gubernur Jenderal itu yang mulia yang tadi pertama. Nah, di situ nanti baru akte itu diberikan yang bersangkutan. Nah, kemudian ternyata dalam perkembangannya berdasarkan referensi yang kami baca, itu ada akte ekendom yang dibuat oleh notaris. Setelah kami baca di doktrin-doktrin, misalnya bukunya Profesor Herman Susangobeng dari Universitas Brawijaya, ternyata ini yang membedakan kualitasnya. Kalau yang akte ekendom yang diterbitkan oleh pengadilan itu, dia memberikan hak kebendaan. Hak kebendaannya muncul di situ, kepemilikannya. Tapi kalau yang yang dibuat oleh notaris itu, dia harus dibuatnya itu berdasarkan akte yang dibuat oleh pengadilan, oleh Landrat atau Raad van Justisi ini. Mempertegas. Iya, mempertegas. Hanya fungsinya yang di akte notaris itu hanya memberikan suatu legalisasi bahwa dia benar pemegang hak ekendom itu. Hanya membenarkan dia pemegang yang sah. Tapi untuk pemberian haknya ya di pengadilan itu. Ya. Dalam hak ekendom itu disebutkan nggak lokasi tanahnya? Disebutkan yang mulia. Lokasi tanahnya? Iya, Gelegen terletak di misalnya residensi mana, afdeling mana, kemudian distrik mana, kalau perlu desa mana gitu ya. Luasnya? Luasnya ada. Luasnya itu sebetulnya muncul di land meter kenisnya, lutas bakunya, tetapi di dalam mid briefnya juga muncul yang mulia. Nah, seandainya Ya. tanah itu yang ditunjukkan berlokasi di satu wilayah desa, Ya.
ternyata wilayah desa itu lebih luas dibandingkan dengan luas egendom, tanah hak egendom itu. Bagaimana cara menentukan? Anggap luas desa itu di egendom disebutkan di desa Ketapang gitu atau di Banyuwangi gitu misalnya. Ya. Banyuwangi di desanya itu seluas 10.000 meter hektar gitulah. Ya. So, di egendom itu hanya tercantum seluas 5.000 separuhnya. Ya, bagaimana cara menentukan letak tanah di dalam desa itu? Kalau misalnya pas di desa Banyuwangi itu ada desa Ketapang, luas tanah Ketapang itu 10.000, hak ada egendom 10.000, ya sudah semuanya itu kan gitu. Iya. Karena sama jumlahnya luasnya. Bagaimana kalau kurang? Kalau lebih kan bisa aja mencari di luasan yang lain di Ketapang seluruhnya, ditambah yang lain kalau kurang. Iya. Kalau lebih, kalau kurang, ngambilnya di mana? Sisi utaranya, selatan, barat, timurnya, itu maksud saya. Oh, kalau yang seperti itu kami tidak tahu yang mulia. Kalau misalnya ada kekurangan harus mengambil di mana. Yang pasti yang Bukan kekurangannya. Kalau kekurangannya kan tapi itu lebih beda lain. ya, Kalau ditentukan lebih kurang separuhnya dari lokasi yang ditunjukkan berada di Ketapang. ya, Ketapang luasnya 10.000 hektar. ya, Besar. Egendomnya 5.000 kan separuhnya tuh. ya. Bagaimana menentukan posisi di tanah itu yang luasnya sebagian dari luas desa Ketapang. Ya. Yang mulia izin, yang mulia, bahwa kami sampaikan tadi bahwa di akte egendom itu ada midbrief yang mulia, surat ukur. Ya. Surat ukur itu ada seket bidang tanahnya. Nah, seket bidang tanahnya, kemudian ada omskriving, pertelaan dari batas-batasnya. Egendom yang benar ya. Itu ada omskriving, pertelaan, kemudian sebelah utara berbatasan dengan apa, sebelah selatan berbatasan dengan apa. Nah, demikian yang mulia. Nah, itu nanti kalau egendom itu benar, di dalam midbriefnya itu, selain nomor egendomnya, dia juga harus ada nomor kadasternya yang mulia. Nomor kadaster itu selalu ada di kantor petanahan, kadaster pada waktu itu. Karena itu, jadi pasti ada tuh untuk mengecek apakah ini luas lahan ini benar, bertatas dengan ini, karena misalnya egendom perpunding nomor ini, kadasternya nomor berapa. Kemudian di sebelahnya juga ada yang mulia, haknya pihak lain misalnya. Ini haknya mulia di sebelah kanan itu juga ada. Nanti ini berbatasan dengan tanah pemerintah misalnya, government ground, kadaster nomor sekian. Yang membedakan adalah untuk jalan, kemudian aset kampung, aset desa, kemudian aset pemerintah, itu hanya ada nomor kadasternya saja. Nomor egendomnya tidak ada. Gitu. Ada egendom perundingnya tidak ada. Itu yang apa namanya, yang sebatas pemahaman dan penelitian saya terkait dengan egendom. Nah, egendom ini Iya. ibaratnya kalau sekarang ini misalnya sertifikat Betul ya, ya. oleh persorangan. Untuk mendapat perbandingan, dia kan minta di BPN dalam bentuk buku tanah. Betul, ya mulia. Kalau Betul. egendom ini, apa yang membandingkan? Misalnya kan egendom itu dipegang oleh subjek hukum. Iya yang mulia. Untuk melihat perbandingan benar atau tidaknya itu kemana? Apakah BPN juga menyimpan egendom yang sama atau salinan yang sama? Atau mana yang lebih asli, mana yang salinan, mana yang otentiknya? Ya, betul yang mulia, apa yang disampaikan oleh yang mulia tadi, bahwa untuk mengetahui apakah egendom ini valid atau tidak, karena ini hak barat yang terdaftar, itu dirujukkan ke keterangan dari BPN yang mulia. Karena mereka yang menyimpan berkas-berkas atau warakah tanah hak barat, baik dalam bentuk hak egendom, hak erpah, hak opstal itu di kadaster itu. BPN kan metamorfose dari kelembagaan BPN. Nah, itu ada di sana yang mulia, karena kami dulu sebagai Kepala Biro Hukum yang Perhutani sering meminta BPN untuk membuka groundbook-nya, buku besar mereka. Itu memang di situ ada semua. Secara panjang, nomor kadasternya ada di midbrief-nya yang mulia. Di BPN itu. Di BPN ada.
Nah, itu kan untuk baru menentukan status dari agendomnya. Agendom ya siapa pemegang haknya, kemudian letaknya di mana, ada luasnya berapa, Itu kan ada di proses Greenwood. pendaftaran seperti tadi, melalui pengadilan atau konversi nantinya kan gitu. Betul. Bagaimana dampak hukumnya Mm-mm. jika batas waktu terakhir di 24 September 1980 ternyata agendom itu atau yang pertama agendom itu tidak didaftarkan di pengadilan Ya, apapun notaris betul. itu satu. Terus bagaimana kalau tidak dikonversi sampai batas waktu tahun September 80? Ya. Jadi kami izin mengulang, apabila seseorang memiliki hak agendom dalam jangka waktu 6 bulan kan harus datang ke kantor KKPT untuk menegaskan kewarganegaraannya dengan membawa akte van agendomnya. Nah, apabila memang yang bersangkutan berkewarganegaraan tunggal, maka langsung dikonversi menjadi hak milik seperti UPA dan dicatat di minuta akte yang di BPN yang mulia, dan di groundbootnya juga dicatat. Nah, setelah itu sudah kalau sudah memang memenuhi syarat. Tapi kalau dia tidak datang atau dia tidak berkewarganegaraan Indonesia tunggal, kan mungkin dia kewarganegaraan zaman-zamannya Bung Karno itu kan ada yang warga negara Indonesia juga warga negara RRT misalnya, itu langsung dikonversi menjadi hak guna bangunan untuk jangka waktu paling lama 20 tahun. Dan semuanya akan berakhir di 1980 yang mulia. Setelah itu semua menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Kalau tidak didaftarkan menjadi tanah yang dikuasai Oleh negara yang mulia. langsung oleh Negara, ya. 1980 yang mulia, ya. September setelah Betul yang mulia. 24 September setelah 24 September 1980. Nah, jadi kembali ke agendom yang lama sebelum didaftarkan tadi di situ ada disebutkan. Biasanya agendom itu berbahasa apa, Pak? Sependek pemahaman saya berbahasa Belanda semua yang mulia. Bahasa Belanda. Berbahasa Belanda semua. Nah, ini ada contoh agendom. Apa ini yang saudara maksud? Gitu. Silakan. Silakan, Pak. Ini bukti P4. Ya, Ada akte pan agendom. Ya. Ya, ini yang dimaksud tadi. Ya. Contohnya nih, kalau tadi kan secara umum teorinya. Ya. Nah, agendom perpondingnya yang mana? Yang pengukuran itu yang mana? Biasanya di belakang yang mulia. Nah, ini midbrief, surat ukur. Kalau mana terjemahannya? Ini ada terjemahan juga. Iya. Kita pakai bahasa Indonesia aja. Iya, yang mulia. Bahasa Belanda tidak paham juga. Iya, yang mulia. Luas. Sama, saya juga tidak. Ini luas 3, ini sama ya. Luasnya ini EP agendom perponding 1331. Ya. Ya. Penafsiran ini font sterling ya berarti ya. Taksiran itu, taksiran pajaknya. Pajaknya itulah taksiran. 7.000. Nah, di situ Gulden ya, 7.000 gulden biasanya. Iya. Golden, F itu golden. Ini ya, F ini florin. Florin itu gulden. Oh, bukan font sterling itu gini. Bahasa yang lama yang mulia, ya. zaman India biasa. Florin, gulden. Nah, segel ini di sini bagaimana cara menentukan, Pak, bahwa tanahnya itu berlokasi di A, luasnya sekian, seperti ini, hektar, 30.07577 hektar. Ya. Bagaimana dengan melihat gambar ini menentukan bahwa tanah itu ada di A, tempat A. Coba gini ditunjukkan. Mohon izin yang mulia. Ini kan saya berkali-kali, mungkin ada 70 kasus yang saya tangani di sini. Ini biasanya yang mulia, mohon izin. Di sini biasanya di sini ada legendanya. Tanah yang terletak di Stockholm gelegen in, misalnya residensi Besuki. Kemudian Regenskap atau Kabupaten Banyuwangi, distrik mana Genteng misalnya. Mestinya harus ada di sini yang mulia. Mungkin di gambar ini atau di depannya? Di sini yang mulia. Harus di. Di sini ada, di sini juga ada. Nah, coba dilihat di atasnya. Pak. Bapak bisa bahasa Belanda? Saya apal. Menghafal. Bukan, maksudnya gini, karena sering lihat gini, maka saya lihat kamus, ya bunyinya sama semua. Gitu. Karena sama, Prof. Yang mulia.
gitu. Yang akte ini kan semua sama gitu, sama-sama. Nah, kalau terjemahkan ini Ya, dari awal, menurut penterjemah yang disumpah ya. itu seperti ini, dari pengalihan persil dengan nomor verponding 13 kepada Wanatirta Nuria Sentana. Di mana cara menentukan bahwa yang bersangkutan ini dui kewarganegaraan atau satu kewarganegaraan? Itu nanti ketika dia datang ke kantor KKPT yang mulia. Oh, Iya. nah terus pada hari ini coba di halaman 2. Iya. Hadir dalam saya Hendrik Yakobus Martin, penduduk Batavia yang diri saksi pewaris milik tanah. Berarti maksud kalimat-kalimat ini apa-apa? Ya, ini kan komparasi. Komparasi ada pejabat yang menyatakan seperti akte notaris hadir di hadapan saya orang ini gitu. Mungkin ada peralihan hak gitu. Yang kemudian dibuatkan akte peralihan ke kepemilikan ini yang mulia. Ya. Mendirikan sebuah. Nah, yang dengan ini persetujuan lebih lanjut yang dari Yang Mulia Gubernur Jenderal ini tadi ya. Betul. Kalau tidak ada pengadilan ke Gubernur Jenderal. Ya. Menyatakan mendirikan sebuah perseroan terbatas dari pengalihan yang di luar sebagai berikut. Maksud perseroan terbatas itu apa tuh? Nah, ini yang saya membingungkan ini yang mulia. Kenapa kok ini akte agendum kok ada pendirian PT? Ya. Tanggal pemberitahuan 12 ini sifat pelapor dari perubahan verponding kemudian persil nomor 13 yang terletak di bagian organisasi Mr. Cornelis daerah wilayah Banyuwangi, Ketapang, Giri. Nah, apa ini yang dimaksud? Betul. Nah, dan ininya mestinya harus ada di briefnya, ya di bagian atas ini yang mulia, ya di bagian atas ini harus ada di sini. Lokasinya itu lokasinya di mana ya? Banyuwangi, Ketapang, Giri. Nah, kalaupun ada di sini, ya. Bagaimana cara menentukan nih Ketapang, Giri? Anggaplah di Ketapang ini kita nggak tahu luasnya berapa. Kalau luas dari agendum ini kan 13 berapa ya tadi? 307.577 hektar. Kalau dikali 10.000 meter persegi, banyak sekali itu. Ya. Nah, bagaimana caranya menentukan di wilayah Ketapang ada tanah alas haknya seperti ini? Itu di kantor kadasternya yang mulia. Di BPN, ya di BPN karena yang punya warka hasilnya kan mereka. Itu. Di BPN pernah ngajukan gini, surat dari BPN ada? Nah, belum jadikan bukti yang ada yang. Coba lihat nyambung enggak apa yang di kadaster isinya apa? Masalah nulis hektar di meter persegi gitu. Dari turut tergugat 6 sudah ada buktinya. Apa itu? Surat B nomor 1. Nomor 1 ya. Nah, nyambung dengan ini enggak? Nyambung ya, memang untuk kepentingan ini. Makanya kita sambungkan dulu sesuai dengan pendapat. Nomor 1. Nah, di sini surat ukur persil terletak di Provinsi Jawa Barat Banyuwangi. Memang Banyuwangi dulu di Jawa Barat gitu. Izin yang mulia, boleh saya berpendapat? Jadi ketika kita dihadapkan suatu dokumen, itu ada yang namanya historis opinion. Ada legal opinion, ada historis opinion. Bagaimana kita menginterpretasikan dokumen ini? Itu ada metode sejarah yang mulia. Pertama adalah kritik eksternal dan satunya kritik internal. Kritik eksternal itu ada 4. Ada otentisitas, originalitas, integritas, dan kredibilitas. Kalau yang otentisitas, ini palsu apa enggak? Bisa dilihat dari kertasnya, dari tintanya. Itu bukan kewenangan kita, tapi mungkin Bareskrim Mabes Polri yang punya lab grip. Tetapi kita juga bisa melihat dari kritik internal tentang konteks, tentang konten, dan tentang struktur. Nah, yang mulia tanyakan tadi itu dari struktur pemerintahan, kemudian struktur bahasa dari akte ini, dan struktur misalnya pejabat terkait, itu kita bisa cek semua. Seperti ini misalnya, kalau tadi yang mulia katakan, ini West Java atau Banyuwangi, saya lihat dulu. Misalnya ini misalnya Inam der Koning, atas nama raja. Sekarang kita lihat konteksnya. Atas nama raja ini tahunnya 31. 1931. Ya, 1931 kepala negara Belanda bukan raja, tapi Ratu Wilhelmina. Mestinya dia Inam der Koningin, atas nama ratu.
Nah, ini konteks. Ya. Ada kaitannya enggak? Ini enggak berkaitan menurut saya. Itu satu. Kemudian yang kedua, dari ini misalnya, ini sudah saya lihat tadi. Van rat justisi, dari struktur bahasa, ini salah. Mestinya rat van justisi, pengadilan tinggi. Ya, itu. Ini kebalik. Tapi di sini benar tadi saya lihat. Gitu ya. Betul, itu. Terus yang kedua, tadi saya sempat lihat, kalau lihat struktur akte ini dari bahasa, di depan ini adalah formatnya akte notaris. Di sini maka di sini Erfakter Line Egenar Miss notaris kenal, yang notaris kenal. Tapi yang di belakang sini saya lihat ini aktenya pengadilan, Rechter komisaris. Petugas panitra itu ya. Iya, grifir ada. Jadi di depannya akte notaris, di belakangnya akte pengadilan, sesuatu yang sangat berbeda. Ininya pun stempelnya ini tentang pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi, tapi rat van justisi, tapi bukan van rat justisi, gitu ya. Kalau saya lihat ini ya. Terus belum disebutkan soalnya. Nah, ini yang mulia, mengenai struktur pemerintahan. Ya, Provinsi West Java apa judulnya nih? Deskripsi. atau di mana tuh yang mulia ya? Yang tadi sempat saya Ini baca. terjemahannya di akta kepemilikan, bukan? Nah, ini yang mulia ini yang mulia. Enggak, kalau di bahasa Indonesia kan di mana tuh? Yang di halaman pertama yang hadir di hadapan saya. Ah, ini nih. Pada hari ini Ya, hadir di Obheden, hadapan saya ya. Henry Jakobus Martin, Ya, penduduk Batavia dengan dihadiri saksi yang misalnya disebut dan dikenal Gerrit van Steenberg, pewaris pemilik tanah. ya yang mulia. Pengalihan dan Pendirian apa itu? Wanatita nama orangnya ya, itu ya. seorang pribumi pemilik di pihak lain tinggal di Batavia yang notaris kenal. Ya, kan akte notaris Ya, ini. notaris. Akte notaris. Berbeda enggak ini? Apa dalam satu gini, Pak? Ini terpisah notarisnya, ini ini karena demikiannya di sini ya. Ini ya, kan terus yang satu kesatuan satu kesatuan ini. Iya, ya. satu kesatuan. Itu. Terus ini yang mulia, tadi yang mulia tanyakan mengenai ini, apa betul Jawa Barat, Banyuwangi masuk Jawa Barat? Nah, ini juga terus terang agak membingungkan karena gini, ini tadi ini di salinan nomor 12 itu ya. ya di sini dibunyikan, ini kan Surat ukur Bukan lembar pertama ya. Geleken Inde terletak di Bestur Afdeling Mr. Cornelis, Banyuwangi, Burd of Wick, Ketapang, Giri. Nah, ini yang saya katakan di bagian administrasi Mr. Cornelis, ya, daerah atau wilayah Banyuwangi, Bangi. Ketapang Giri. ya. Nah, ini yang secara konteks, secara struktur, tadi ada konten, ada konteks, ada struktur. Secara struktur pemerintahan ini menurut saya nggak lazim. Saya nggak mengatakan ini palsu, tidak berani karena itu bukan konten saya, tapi ini tidak lazim dan tidak sezaman. Karena apa yang mulia, Bestur Afdeling Mr. Cornelis ini adanya di Batavia, Jakarta. Kalau provinsi yang Jawa Barat, West Java, itu masuk akal, karena Batavia masuk West Java, Jawa Barat. Jawa Barat masuk Batavia. Gitu. Masuk, bahkan Batavia itu masuk Jakarta, Jawa Barat. Jawa Barat ada Batavia, ada Bestur Afdeling Mr. Cornelis, ini masuk Batavia. Ini yang sekarang jadi Jatinegara yang mulia. Jadi kalau kita ke Jakarta, saya itu kalau lewat naik angkot tuh, Master. Ternyata dari Mr. Cornelis, Jatinegara itu. Terus Banyuwangi, nah ini masa Jakarta ke Banyuwangi. Terus yang kedua, ini Burd of Wicks, bukan desa. Burd of Wick itu hanya nama desa tapi di kota besar. Batavia, Surabaya itu namanya Wicks. Desa di kota besar itu namanya Wick. Nggak mungkin Wick itu ada di Ketapang. Ketapang tetap desa namanya. Gitu. Nah, terus ukuran tadi nggak disebutkan di sini ya, menentukan ini luasnya sekian. Saya Kadaster lihat. kantor Batavia. Iya. Nah, kalau ini disebutkan di misalnya tempatnya di Banyuwangi, boleh nggak yang menentukan atau Banyuwangi termasuk wilayahnya kadaster mana? Ada nggak di Banyuwangi kadaster tersendiri? Ada yang mulia. Ada. Kadaster apa namanya? Ya biasanya itu Besuki. Besuki. Ya, Boleh nggak? ya. Bisa nggak? Kalau misalnya itu dimasukkan ke dalam kadaster di tempat lain. Seperti ini kan kadaster Kantore Batavia. Ya. Boleh nggak seperti itu? Sependek pemahaman saya itu kok nggak lazim yang mulia. Contohnya begini yang mulia. Saya pernah menangani kasus di Banyuwangi, di yang Banyuwangi Selatan, daerah Benculuk, yang ada apa namanya bekas HRPA yang kemudian diduduki oleh masyarakat. Kemudian saya cari agendum perpundingnya itu.
di BPN Banyuwangi. Ternyata nggak ada yang mulia. Karena memang nggak ada kadaster di Banyuwangi waktu itu. Kadasternya di mana? Di Besuki, di Bondowoso. Akhirnya saya dapat markah itu di Bondowoso yang waktu itu membawai Berarti di Banyuwangi. tahun 1931 itu Banyuwangi berada di bawah kadaster Bondowoso, Besuki, yang ada di. ya, Karsinian Besuki. Tapi di Banyuwangi tidak ada tersendiri. Nggak ada, karena Banyuwangi itu sepertinya hanya Regenskap. Regenskap itu kabupaten yang mulia. Belum, tidak pernah. Banyuwangi itu dulu termasuk Jawa Barat, tidak pernah. Tidak pernah yang mulia. Jadi gini yang mulia. Jadi ada provinsi itu ada setelah ada Herbestur Hervorming. Jadi perubahan pemerintahan. Jadi 1922 itu kan disebut adanya otonomi daerah. Mulai ada karsidenan, ada kabupaten, itu 1922. Kemudian 1901, 1922, kemudian tahun 1924 ada provinsi-provinsi yang mulia. Provinsi itu ada 3 di Jawa dulu. West Java itu Jawa Barat, Midden Java itu Jawa Tengah, East Java itu Jawa Timur. Mestinya Banyuwangi maksudnya East Java, bukan West Java. Ini ada West Javanya enggak? Apa terjemahnya beda? Ini West Java. Provinsi West Java, Banyuwangi, Distrik Afdeling Mr. Cornelis, Batavia. Jadi ini Provinsi Jawa Barat, Banyuwangi, Distrik Afdeling Mr. Cornelis ini di Batavia. Itu. Si Ketapang lagi. Ketapang lagi, Giri, Kadaster. Kadaster Afdeling. Saya enggak tahu, saya bukan, Ya, tapi aneh aja gitu. ya itu kan pendapat ahli Ya, betul ya. Iya, betul. Hah? Yang ini BPN. Ya. Pemegang status. Nah, kalau misalnya ada, kan tadi pertanyaan gininya pendapat ahli itu, Ya. yang saya tanyakan, ini misalnya genom untuk meminta perbandingan, benar enggak ada di mana yang asli itu enggak, atau sesuai dengan yang disimpan. Jadi penyimpanannya ada di BPN. Ada di BPN wakahnya, Seperti itu. ya. Ya sudah, nanti ini kami yang pertimbangkan ya, Ya. bentuk surat dari gini kan, Ya, yang mulia. dari Kabupaten BPN Banyuwangi ini kami yang mempertimbangkan nanti. Ya. Apakah nyambung dengan ini atau gimana? Ya. Batasnya nggak ada. Itu tadi kan tadi bilang untuk kotaan ini, lokasi ini harus ada penjelasan di atas. Sama kayak sertifikat atau gini enggak, Pak? Ini pertanyaannya sekaligus. Nama pemilik. Enggak, di sebelah utaranya siapa? Ada yang mulia, itu omskriving. Dia tercantum di situ. Di Iya, dalamnya. ada. Nanti di biasanya ini kan ada bidang tanah sketnya. Di sini ada tulisan omskriving, pertelaan. Sebelah barat, North utara siapa, Eastern timur siapa, Western siapa, kemudian utara, barat, West barat, timur, Eastern, selatan, apa? Saya nggak hafal bahasanya Belanda. Ada semua di itu. Di sini dengan ada enggak siapa. nih? Ini kan terjemahan ini. Iya. Yang di bahasa Belandanya itu ada enggak seperti itu? Nggak ada yang mulia. Tidak ada ya. Ini Ya. apa nih, Pak? Ini anunya, apa namanya? Ini kan apa Iya. pajaknya? Kosten biaya, biaya segel berapa, kosten biaya, salary apa namanya? Ongkos untuk si apa namanya PNBP-nya Register berapa gitu. Itu biasanya yang mulia, yang sepanjang tahu di sini ada apa namanya? Stoic ground sebidang tanah yang terletak gelegen in mana? Karsidenan ini, kemudian Bestur Afdeling atau Regenskap mana, desa mana, distrik mana, desa mana. Di sini nanti ada omskriving, pertelaan. Maksudnya North utara, terus Western selatan, kemudian Eastern timur gitu, selatan mana itu ada batas-batasnya. Iya. Gitu. Ya, Nanti silakan. bisa di BPN ada itu. Ya. Jadi selama 5 penjelasan ahli, jadi bagaimana status hukumnya si gendong terholding ini tanpa misalnya nih tanpa ada surat dari mangkrak, Surat dari dari pengadilan gitu kan ada yang dari penetapan dari pengadilan ada yang kemudian ada dari notaris tanpa dari pengadilan. Apakah semua agenda PP dan disediakan oleh PP itu
Ekedom terholding itu harus mendapatkan surat dari pengadilan. Sepanjang yang kami baca yang mulia, berdasarkan bukunya Herman Susang Obeng. Beliau ahli pertanahan yang di-hire oleh BPN Pusat dan guru dosen di Brawijaya tahun 76-79. Beliau lulusan dari Belgia nggak salah, mengatakan bahwa untuk terbitnya akte egendom oleh notaris itu harus didasarkan oleh akte pemberian hak egendom gereh telak akte. Jadi akte yang memberikan hak yang dibuat oleh pengadilan, landrat atau ret van justisi, jikalau di wilayah itu tidak ada pengadilannya oleh residen atau plat selekbetur pemerintah setempat. Nah, di situ yang mulia. Nah, baru setelah itu ada akte yang dibuat oleh notaris sebagai penegasan bahwa si pemegang akte egendom itu memang pemilik hak egendom yang diberikan melalui pengadilan itu. Ya, nggak semua. Kadang memang itu nggak tahu dari mana. Yang orang biasanya pakai yang di akte notaris itu kan. Nah, menurut beliau, karena ini doktrin yang mulia ya, bukan pengetahuan saya secara pribadi, menurut pakar hukum pertanahan yang zaman Belanda juga, Pak Herman Susang Obeng, akte egendom yang dibuat oleh notaris tanpa didasari oleh akte yang dibuat oleh pengadilan tadi atau oleh presiden, di mana tidak ada pengadilan, maka dia statusnya hanya vermoeden akte van egendom, akte egendom anggapan. Hanya semacam anggapan dia memang punya. Tetapi kalau, ya. Sampai hari ini, Ya. itu masih belum dikonversi. Kalau belum dikonversi jadi tanah negara yang mulia. Tahun 80 jadi tanah negara. Iya. Bisa jatuh gugatan. Demi hukum itu tahun 80 jadi tanah negara. Dan negara berhak untuk memberikan kepada siapa saja. Yang memohon sepanjang satu tidak dibutuhkan oleh pemerintah untuk kepentingan pembangunan, yang kedua sesuai tata ruang. Silakan dari turun berkenan. Ya, terima kasih yang mulia. Sudah panjang lebar ditanyakan oleh yang mulia sehingga cukup lengkap sekali. Namun demikian kami mencoba memberikan beberapa penegasan yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak. Salah satunya adalah ini, saudara ahli, mohon izin saya memanggil ahli ya. Tadi saudara ahli sudah membaca dokumen baik terjemahan maupun dokumen asli yang bahasa Belanda yang disampaikan oleh majelis hakim tadi. Di dalam dokumen tadi itu ada lampiran peta bidang yang persegi 4. Tetapi tadi ahli menyampaikan bahwa di dalam setiap peta yang dilampirkan dalam egendom perponding itu seharusnya ada pihak-pihak lain yang ada di perbatasan peta tersebut. Semisal di utara atas nama Pak Ijo, di selatan Pak Imin, utara Pak Iran, barat mungkin Abu kira-kira. Tetapi tadi dalam dokumen tersebut ternyata tidak ada tuh disebutkan nama-nama pihak yang tadi saya sampaikan. Bagaimana pandangan ahli, pendapat ahli tentang keberadaan peta yang dilampirkan tersebut terhadap kekuatan hukum pada egendom perponding dimaksud? Jadi yang kami lihat tadi di depan itu adalah midbrief, peta ukur, surat ukur, mid ukur, brief surat ukur yang selalu melampiri akte egendomnya, kan gitu. Nah, sependek pemahaman saya dan saya ketahui yang dari berapa puluhan kasus yang kami alami gitu ya, itu selalu yang asli yang dibawa BPN itu ada legendanya. Jadi tanah yang terletak di mana, karsidenan mana, kemudian regenskap atau kabupaten mana, distrik atau kewedanan mana, kemudian desa mana, nah itu. Kemudian ada gambar bidangnya itu. Gambar bidangnya ya bisa kota, bisa sesuai dengan itu. Tapi yang sependek pemahaman saya, itu bidang-bidang tanah di sebelahnya itu ada semua.
Hanya saja tidak seperti yang Bapak sampaikan tadi ada namanya, hanya nama verpunding nomor berapa, kadastralnya nomor berapa, hanya nomor-nomor saja, gitu. Tidak ada namanya. Berarti lazimnya sama halnya dengan sertifikat yang setelah UPA, Ya. itu kan di kanan sebelah kanan ada semisal bidang nomor sekian, Ya, di sebelah barat, utara, selatan. ya. Berarti seperti itu kira-kira ya. Ya, seperti itu. Yang sebanyak yang saya lihat itu memang bidang-bidang tanah yang bertetangga itu ada, tapi tidak ada namanya. Hanya nomor perpundingnya berapa. Misalnya Egendom perpunding nomor sekian, kadastral nomor sekian. Kadastral ini adalah nomornya BPN. Itu. Jadi kalau BPN ngomongnya kalau perpunding kan nomornya pajak. Pak Pajak, dia nggak punya. Tapi kalau kadastral dia punya BPN gitu. Nah, itu semua kiri kanannya ada semua. Hanya yang saya membedakan kalau tanah-tanah milik pemerintah, government ground itu nggak ada perpundingnya, nomor perpundingnya nggak ada karena negara nggak majekin negaranya sendiri kan dia sendiri kan gitu. Hanya nomor kadastralnya aja gitu, Bapak. Oke, saudara ahli, berarti menurut ahli kelaziman terhadap dokumen tersebut kurang lazim. Saya mengatakan ya tidak lazim, tidak lazim. Oke. Ya. Oke, lanjut saudara saksi. Tadi saudara saksi menyampaikan di ahli. saudara ahli tadi menyampaikan bahwa ketidaklaziman pula terdapat namanya distrik Master Cornelis dalam kaitannya dengan kadaster Ketapang Giri. Tadi yang di dalam dokumen tersebut ada namanya Master Cornelis, tapi ada Ketapang. Apa kaitannya ini? Apakah itu termasuk memang nama wilayah atau nama apa Master Cornelis itu? Ya, makanya dalam rangka membuat historis opinion itu ada yang namanya kritik internal. Kritik internal itu terhadap dokumen itu. Ada yang mengenai konteks itu ada kaitan nggak informasi di dalamnya dengan masalah suatu tema yang dibahas. Kemudian ada konten tentang isinya, isi dari apa namanya akte itu. Apakah memang bersesuaian enggak? Gitu. Konteks dengan zamannya. Misalnya tadi saya sampaikan ke yang mulia majelis, tahun 1931 kok Inam der Koning atas nama raja, mestinya Inam der Koningin atas nama ratu, karena tahun 31 itu atau 34, kepala negara Nederland atau Belanda itu Ratu Wilhelmina, mestinya Inam der Koningin, itu konteks. Tapi setelah struktur itu bisa struktur bahasa, tadi saya sampaikan ke yang mulia majelis, ini depannya adalah akte format akte notaris, di belakangnya format akte pengadilan kan gitu kan. Tapi hanya sekedar apa namanya interpretasi saya ya. Saya kan bukan seperti polisi gitu ya mengatakan ini pacul tidak, tapi itu tidak lazim. Nah, kemudian tadi mengenai struktur itu sesuai nggak dengan struktur pemerintahan? Sependek pemahaman saya sebelum tahun 1924 itu dengan provinsi ordonansi 1922 itu provinsi di Jawa itu ada 3. West Java, Midden Java, Jawa Tengah, dan East Java, Jawa Timur. West Java ini ada Serang, ada Banten ya, ada Batavia, ada Bandung gitu ya, Bandung. Nah, Bandung itu bukan provinsi Jawa Barat. Namanya waktu itu dia Preanger Regenschaft. Hoofdplaatnya ibu kotanya Bandung, tapi nama provinsinya itu adalah Jawa Barat itu. Dulu kalau tidak salah pernah ibu kotanya di Bogor atau di Batavia gitu ya. Gitu. Jadi kalau Mr. Cornelis ini kan benar dia di Jawa Barat, masuk ke Jawa Barat dia Mr. Cornelis, tapi tempatnya di Jatinegara sekarang di Jakarta, satu-satunya selama sejarah Indonesia yang namanya Mr. Cornelis ya Jatinegara sekarang di Jakarta. Berarti Mr. Cornelis itu nama suatu wilayah. Iya. Nama suatu wilayah. Nama suatu wilayah asal dari orang yang punya perkebunan di situ namanya Mr. Senen. Jadi namanya Mr. Cornelis. Mr. Senen. Ada di sejarah. Kalau Mr. Cornelis adalah merupakan suatu wilayah yang tadi ahli terangkan bahwa itu letaknya ada saat ini Jatinegara. Ya. Tapi di sisi lain dalam dokumen itu menyatakan Mr. Cornelis Ketapang Banyuwangi. Kira-kira hubungan hukum ini seperti apa? Kelaziman dokumen ini. Nah, kalau dari konteks struktur pemerintahan itu tidak lazim. Tidak lazim. Saya tidak mengatakan itu rekayasa ya. Itu bukan kompetensi saya, tapi saya itu tidak lazim. Nanti biarkan yang kompeten yang menyatakan itu benar tidaknya. Oke.
Coba saya menegaskan kembali. Tadi sudah ditanyakan juga, cuma menegaskan. Jadi menurut keterangan ahli tadi disampaikan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 58 tadi disebutkan bahwa seseorang itu memiliki tanah maksimal 10 bau. Tadi kalau nggak salah gitu ya, dalam satu bau sekitar 7.500 meter gitu ya. Nah, pertanyaan saya, saudara ahli, coba menurut ahli, apakah dimungkinkan seseorang memiliki luasan tanah yang melebihi dari 10 bawah tersebut, bahkan sampai ratusan ribu hektar? Mohon jelaskan. Jadi sesuai yang saya baca di bukunya Dirman, beliau adalah Kabak Agraria di Kadaster dulu, tahun 1952. Bukunya judulnya Perundang-undangan Agraria, penerbitnya Walter Groningen. Itu dikatakan di bab yang membahas eigendom, bahwa kewenangan memberikan eigendom dari tanah negara bebas adalah Gubernur Jenderal untuk Jawa dan Madura. Untuk luar Jawa dilimpahkan kepada residen. Nah, pemberian itu maksimal 10 bau. 1 bau 0,7 hektar. Jadi maksimal 1 SK eigendom itu adalah 7 hektar. Apakah seseorang hanya dibatasi itu? Ternyata di situ tidak. Para pamong praja atau pemerintahan Hindia Belanda mengatakan boleh saja satu orang memiliki tanah lebih dari 7 hektar asal dipecah-pecah dari beberapa SK Gubernur Jenderal. Itu. Jadi kalau dia punya tanah 70 bau itu ya harus 7 SK. Kalau merujuk pada tulisan Bapak Dirman ini gitu. Oke, saudara ahli menyampaikan bahwa boleh perorangan memiliki lebih dari 7 hektar. Boleh. Dalam hitungan 10 bau tadi. Ya, asal dipecah-pecah dari 7. Ya. Bagaimana menurut pendapat ahli ketika tadi yang sudah ahli baca bahwa dalam satu dokumen itu seseorang memiliki 307.000 hektar dalam kaitannya dengan yang ahli jelaskan barusan. Apakah lazim dokumen tersebut? Kalau menurut pemahaman saya tidak lazim. Kalau dia punya seperti yang tadi kita baca 307.000 hektar, ya dibagi saja itu 1 SK itu berapa bau ya? 10 kata 10 bau dibagi sekian ratus ribu hektar dibagi 10 bau itu 7 hektar, dibagi aja berapa ratus SK gitu atau berapa ratus akte. Itu sependek pemahaman saya ya. Berarti tidak lazim dokumen tersebut. Menurut saya tidak lazim. Oke, saudara saksi. Tadi saksi menjelaskan tentang ada hektar, ada meter persegi. Bahkan tadi belum dibacakan tadi di surat BPN. Sepengetahuan ahli, pendapat ahli, sebetulnya yang benar penulisan luas dalam sebuah dokumen eigendom verponding yang benar itu hektar atau meter persegi. Nah, ini kembali ke sependek pemahaman saya ya. Sependek pemahaman saya itu kalau melihat midbrief yang saya pernah kaji itu dalam meter. Tetapi kalau bukti-bukti lama yang berupa girik ya, ini tempat saya akan melihat sendiri, itu dalam hektar, girik. Kotak D ke kitir itu hektar. Jadi misalnya dia punya tanah 7.000 meter, di situ ditulisnya 0,7 gitu, bukan meter. Kalau digirik ke kitir, pasti itu tidak ada meter. Tapi kalau di eigendom, itu saya lihat itu meter. Kemungkinan ya, saya tidak tahu, tapi barangkali kemungkinan kan saya bisa berinterpretasi. Kalau ERPA, karena ERPA itu selalu luas untuk perkebunan, hak guna usaha, itu kemungkinan bisa dalam hektar ya, tapi saya belum lihat. Eigendom itu dalam meter sih. Menurut keterangan pendapat ahli, lazim tidak ketika eigendom itu ditulis hektar? Artinya sepemahaman saya, setahu yang saya lihat ya, saya tidak menginterpretasikan itu meter yang saya pernah lihat berkali-kali. Ketika ada hektar? Ya, seperti itu. Siap. Bisa menentukan hak tidaknya. Oke, saudara ahli, izin saya lanjutkan. Saudara ahli, dimungkinkan tidak dalam suatu kawasan hutan negara yang tadi sudah ahli terangkan bahwa begitu panjang dan kali lebar proses penetapan kawasan hutan, baik mulai dari sebelum UPA maupun setelah UPA, dimungkinkan tidak dalam suatu objek kawasan hutan negara itu terdapat di dalamnya juga hak kepemilikan verponding ataupun lainnya. Mohon ahli jelaskan. Jadi gini, sini yang mulia.
Kalau kita bicara mengenai Gelora Berpunding, mungkin nggak ada di kawasan hutan. Kita bicara kehutanan zaman Belanda. Artinya sebelum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok kehutanan untuk PP 33 tahun 70 tentang perlindungan hutan. Dan ini akan berkorelasi dengan hak atas tanah sebelum berlakunya OPA Nomor 5 Tahun 60. Nah, sebelum berlakunya Undang-Undang 567, Undang-Undang kehutanan yang berlaku itu secara historis ya, secara lini masa itu ada Bos Reglement Peraturan Hutan tahun 1865, diperbarui Bos Reglement 1874, kemudian diperbarui lagi Bos Reglement 1897 sampai terakhir Bos Ordonansi 1927 dan Bos Forordnance 1932. Sama tadi sudah sampaikan ke majelis bahwa untuk memberikan kepastian hukum tentang status kawasan hutan, dilakukanlah suatu kegiatan yang dinamakan pengukuhan hutan. Pengukuhan hutan itu mirip dengan pendaftaran tanah, cuman produknya satunya sertifikat, satunya berita acara tata batas dan atau SK penetapan dari menteri. Nah, di dalam pengukuhan kawasan hutan itu pertama ada penunjukan dari menteri, penunjukan kawasan hutan itu ditunjuk berdasarkan peta. Saat ditunjuk di tata batas. Di tata batas itu untuk apa? Untuk menginventarisir apakah di dalam penunjukan kawasan hutan yang pertama tadi ada hak pihak ketiga nggak di situ. Kalau ada hak pihak ketiga, baik itu hak barat atau hak adat, kiri ke kitir, itu harus diselesaikan dulu. Kalau sudah diselesaikan, clear and clean, baru dibuat petanya. Pertama, setelah penunjukan dipancang patok batas, tapi setelah diselesaikan hak pihak ketiga, kemudian dipancang pal batas. Jadi kalau patok batas itu sementara, kalau pal batas itu definitif. Makanya ada pal B, pal E, enklave, macam-macam. Nah setelah dipetakan patok batas di pal batas definitif, dipetakan, kan gitu kan. Nah, nanti SK penunjukan Gubernur Jenderal atau Direktur Ekonomi Zaken dikasih berita acara batas oleh panitia batas dengan peta, dibawa ke Baitenzor, ke Bogor, disahkan oleh Kepala Jabatan Kehutanan, sah dia menjadi kawasan hutan. Nah, di situ pasti dipastikan tidak ada hak pihak ketiga, baik hak barat maupun hak adat. Nah, setelah jadi SK definitif kawasan hutan, baru di-overlaykan ke peta Landbau. Jadi kalau Bapak pengen lihat di peta Landbau itu, Landbau Statistikat, itu sudah dipetakan mana kawasan hutan jati, mana rimba, mana natur monumen atau cagar alam, mana land renta area, tanah-tanah milik pribumi, mana erpah, nama egendom, itu semua ada semua. Nggak mungkin overlap. Oke, Gitu. tadi Saudara Ali sampaikan yang pada intinya bahwa tidak dimungkinkan dalam suatu kawasan hutan itu ada pihak-pihak Tidak memungkinkan lagi. Ya, tidak dimungkinkan Sekarang lagi. pertanyaan berikutnya, Saudara Ali. Bagaimana pembuktian seseorang? Apakah dicukupkan dengan semisal begini, ada seseorang mengakui memiliki dokumen genome founding dengan luasan ribuan ratus hektar. Ya. Kemudian yang bersangkutan sesungguhnya secara fisik sama sekali tidak pernah menempati tersebut. Coba Ali jelaskan, apakah dengan hanya membawa dokumen itu menurut hukum, sepengetahuan ahli, apakah yang bersangkutan bisa kemudian tiba-tiba, contoh Banyuwangi ini ada 500 meter mesti ribu, gitu ya. Kemudian tiba-tiba membawa dokumen bahwa saya punya di Banyuwangi dengan dokumen ini adalah wilayah punya saya Eden Keponding dengan nomor sekian semisal. Apakah tanpa penguasaan fisik sebelumnya yang sekian lama kemudian saat ini sudah posisi ada rumah, ada hutan, ada macam-macam fasilitas umum yang ada di sini, tiba-tiba dia membawa dokumen itu, mengklaim itu adalah miliknya. Apakah dibenarkan menurut hukum? Coba Ali jelaskan. Jadi pertama kita kan rujukannya peraturan undang-undangan yang berlaku ya, berlaku. Misalnya seseorang membawa gendong berpunding tahun berapa lah ke sini. Ini pertama kita melihat, misalnya betulkah secara originalitas, kemudian integritas, kredibilitas, otentisitas itu sesuai. Kemudian kalau dibolehkan lagi, kita melihat secara internal, secara konten, konteks, dan struktur. Nah, kalau itu memungkinkan, tentu kita juga melihat peraturan undang-undang yang berlaku sekarang. Tadi sudah kami sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim, ada peraturan UPA 1960 yang mengatakan bahwa hak barat itu harus dikonversi. Tadi Yang Mulia juga sudah memberikan, beliau sudah menyampaikan bahwa
tahun 80 itu sudah selesai semua, jadi tanah negara. Jadi kalau sekarang mau gugat setahun 80 itu jadi tanah negara kok. Sudah selesai statusnya, hukum sudah selesai. Berarti Gitu. yang bersangkutan tidak memiliki hak untuk mengklaim terhadap lokasi tersebut. Nah, ya kalau dia ngeklaim boleh-boleh saja, orang ngeklaim boleh, orang gugat aja boleh gitu kan. Kekuatan secara hukum. Ya, surat kekuatan hukum itu lihat aja di PP 18 2021. PP 18 2021 tentang hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun dan pendaftaran tanah. Di pasal 95 mengatakan bahwa bukti hak lama bekas hak barat setelah tanahnya langsung hapus dan jatuh kepada negara. Itu hanya penegasan aja. Karena tahun 80 juga sudah hapus. Oke, berarti Ya. ketika tidak dikonversi, Tidak dikonversi, tidak didaftarkan, hapus tahun 80. secara hukum Ya. tidak punya kekuatan hukum. Tidak punya kekuatan hukum. Silakan Terima kasih, dari Dewan 159. Terima kasih yang mulia atas kami. Saudara ahli, kalau menurut pandangan ahli, perhutani itu menguasai atau mengelola? Kalau perhutani itu sesuai dengan PP-nya ya, sebagai pensiunan perhutani, setahu saya mengelola. Mengelola. Nah, terus kalau jangka waktu konvensi hak barat adalah jangka waktu 6 bulan, tadi harus dikonversi ya, kira konversi. Pemegang hak gendom dalam jangka 6 bulan harus datang ke KKPT untuk meneguhkan kewarganegaraannya. Terus pertanyaan saya begini, jika pemegang hak gendom itu tidak konvensi melewati jangka waktu tersebut, bagaimana status tanah tersebut menurut pandangan Anda? Jadi tanah negara, tadi yang sudah kami sampaikan ke majelis. Tahun 1980 jadi tanah negara. Terus ini ada pertanyaan yang berkaitan, lalu bagaimana para pihak yang sudah lama bertempat tinggal di objek sengketa tersebut, yang mana dari klien kami tergugat 1 sampai tergugat 59 ini dari nenek moyang yang sudah tinggal di objek sengketa tersebut, itu statusnya gimana itu? Apakah sudah dikatakan daluarsa atau gimana katanya? Apanya yang daluarsa, Pak? Gugatan yang diajukan oleh penggugat. Kan ini sudah Kalau daluarsa, masalahnya bukan masalah ada bapak menempati itu sudah puluhan tahun atau ratusan tahun, tidak. Tetapi dari bukti yang diajukan oleh si pembawa egendom inilah yang menurut hukum, menurut saya, sudah selesai di 24 September tahun 80. Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria, Junto, Peraturan Menteri Agraria nomor 2 tahun 1960, Junto Kepres 3279, Junto Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 3 1979. Ditambah lagi Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2021 pasal 95. kemudian berapa luas maksimal pemberian SK egendom itu kepada perorangan? 10 bau. 10 tahun. Tadi yang sudah Oh iya, maaf. Kemudian pertanyaan lanjutnya, ini kan yang dalam perkara ini ada juga objek sengketa terkait batas saudara ahli, yang mana penggugat di sini mendalilkan batas sebelah timur itu ada Laut Selat Bali. Yang menjadi pertanyaan saya pada ahli, apakah laut itu bisa masuk objek sengketa egendom terpending menurut pengetahuan ahli? Jadi sepengetahuan saya, egendom perpunding itu adalah bukti hak atas tanah. Itu. Jadi saya mohon izin yang mulia tidak paham betul apakah laut bisa jadikan milik ya. Menurut saya kalau dilihat KUH Perdata di BW yang sifatnya milik publik itu tidak bisa disertifikatkan khusus dengan egendom juga gitu. Kan ada di BW itu, KUH Perdata buku 2. Di pasal 570 aja Mas, 570 KUH Perdata itu dibaca aja ke bawah nanti. Tapi nggak bisa disertifikatkan kan laut itu, mengklaimnya sampai ke laut Selat Bali gitu. Saya nggak paham ya, kalau untuk egendom pada waktu itu laut bisa diegendomkan nggak ya? Ya sementara itu
Ya mungkin tambahan dari Saudara saksi ahli, izin bertanya, tadi menyampaikan pernah bekerja di perhutani ya. Sejak tahun berapa ahli kerja di perhutani? Saya bekerja di Perhutani tahun 1994 sampai pensiun 2020. 1994. 94. Bertugas cuma hanya di satu daerah atau pernah berpindah-pindah tugas? Saya dari 94 sampai tahun 2000 di Jakarta, di Divisi Hukum dan Agraria Ya. dan Keamanan. Kemudian 2000-2002 saya pindah di Biro Ren Malang dalam rangka tugas belajar di Universitas Brawijaya. Nah, baru tahun 2022 saya kembali ke Jakarta sampai purna tugas tahun 2020 saya di Jakarta. Berarti dulu saksi ahli ini sebagai karyawan perhutani ya. Ya. Berarti saksi tahu keluasan berapa perhutani yang dikelola perhutani? Sekitar 2,4 juta hektar. Berarti izin yang mulia untuk menunjukkan 2,4 juta hektar. Itu kawasan hutan yang dikelola oleh Perum Perhutani. ini ya, saudara. Ada buktinya gini. Sebagai bukti. Ya. Misalnya tambahan nanti, ya mulia. Apa ini? Keluasan yang disampaikan. Enggak, ini apa ini? Surat ini surat apa? Didapatkan dari websitenya perhutani Oh, dan menyesuaikan dengan yang disampaikan oleh saat ini luas lahan pertanian sendiri mencapai 2,426 juta hektar atau sekitar 5% dari luas darat Jawa dan Madura. benar ini ya. Luasan berapa tadi dikatakan? Luasannya globalnya 2,4 juta hektar. 2,4 juta. Ya. Ya, kurang lebihnya ini ya 2 juta sekian ya. Ini yang diambil dari website Iya, perhutani. iya. Itu kan 2,426 juta. Ya, benar ya. Ya, Ini. beda 29.000. Ya, kurang lebihnya ini ya, anunya ini. Ya. Ini pada waktu saudara bertugas sudah Ya, luasnya segitu, sekian. segitu. Saudara saksi ahli, perhutani itu pada waktu saudara bertugas pernah melakukan pemotongan, motong-motong kayu yang saudara maksudkan. Ya, karena perhutani itu adalah BUMN yang berusaha di bidang kehutanan, selain melakukan penanaman, kemudian pemeliharaan, produksi, rehabilitasi, ya melakukan pemanenan dalam rangka produksi dan pemasaran. Pemanenan maksudnya setelah yang ditanam atau kayu yang sudah ada? Maksudnya. Dua-duanya, Oh, dua-duanya ya. tergantung KU-nya. Tergantung. Kalau misalnya itu ditanam jabatan kehutanan atau zaman Belanda dulu, sepanjang itu menjadi jurisdiksi yang perhutani, itu adalah asetnya perhutani. Asetnya. Nah, sesuai tata waktu, dia ada namanya RPKH ya, Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan, itu ditata mana yang harus ditebang, kapan harus ditanam, kapan harus dipelihara, gitu. Oh, Itu ada daur cycle-nya ya. iya. Kalau waktu ditebang ya ditebang. Ada RTT-nya, Rencana Teknik Tahunannya. Iya. Baik. Saudara saksi ahli. Oh. Yang saudara ketahui saksi sebagai karyawan perhutani. Selain surat penunjukan, apalagi yang dimiliki oleh perhutani? Yang seharusnya dimiliki oleh perhutani? Perhutani dasarnya PP, Peraturan Pemerintah. PP nomor berapa? Nomor 72 tahun 2010, Junto yang terakhir kalau nggak salah SK 73 ya, 2021. Berarti di PP 72 tahun 2010. PP 72 ya.
Izin yang tunjukkan. Ini ya? Iya, betul. PP 2 tahun 2010, iya, tentang betul. Perusahaan Umum Iya. Kehutanan Negara. Betul. Ini ya, yang Iya. dijadikan dasarnya ini. Iya. Saksi ahli, di PP ini disebutkan nggak berkaitan dengan luas? Kalau itu tidak disebutkan, tapi disebutkan semua hutan negara yang berada di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Ya. Jawa Timur, Jawa Barat, dan Provinsi Banten, kecuali hutan konservasi. Kecuali hutan, Hutan konservasi. Di PP ini tidak disebutkan berkaitan dengan luas. Tidak, itu disebutkan secara umum. Jadi dari status. Yang disebutkan menurut saksi, yang disebutkan berkaitan dengan luas, di mana? Di SK-nya ya, ada SK lah. Sependek yang pemahaman saya setelah saya pensiun ada SK-nya itu. Tapi SK itu sudah efektif atau belum saya tidak tahu. Karena saya sudah pensiun. Sudah pensiun. Ya. Penetapan wilayah pengelolaan hutan kawasan di tahun 2022. Ya. Pernah mendengar, saudara saksi? Kalau pernah mendengar, pernah. Pernah mendengar. Di sini yang menyebutkan luas ya, di tahun 2022. Mungkin bisa kami tunjukkan. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor SK 264 tentang penetapan wilayah pengelolaan hutan perhutanan pada 9 kawasan hutan produksi dan Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten. Itu yang dikatakan tadi ya. SK Yang dikatakan tadi ya. Iya. Bapak yang katakan. Oke, saya yang katakan. Ya. Berarti ini kan, seharusnya ini kan kurang lebih. Iya. Di sini menyebutkan angkanya 1.380.000 hektar. Ya. oke ya. Coba lihat maksudnya gimana? Ini yang disebutkan ini menetapkan luas wilayah pengelolaan hutan perusahaan Perum Kehutanan Negara pada sebagian kawasan hutan produksi dan hutan lindung di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat dan Provinsi Banten seluas 1.380.682 hektar. Dan dipetakan dicetak sebagaimana tercantum dalam peta lampiran. Nah, maksudnya ini di Jawa Timur misalnya. Jawa Timur kan wilayah hutan itu banyak. Ya. Selain Banyuwangi pun ada seperti administrator Banyuwangi Utara. Betul. Ada lagi Banyuwangi Barat, ya. Ada juga selain di Banyuwangi di mana? Di Bondowoso. Bondowoso. Nah, maksudnya ini satu ini per apa ini? Per 1 1 juta areal kerja perhutani area kerja Secara perhutanan. keseluruhan. secara keseluruhan. Jadi ada di yang mulia ada di Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, termasuk Madura. Oh, itu Ya, semuanya, semuanya. di Jawa Timur maksimalnya, Termasuk yang 1 juta ini. ya, maksimalnya segini. Iya, semuanya yang mulia. Di Jawa Timur. 28. Bukan di Jawa Timur atau di Seluruh perhutani Jawa, Madura. Jawa Madura. Ya, kalau berdasarkan SK ini yang mulia. Awalnya kan kami sebutkan tadi, wilayah kerja perhutani itu berdasarkan PP 2,4 juta hektar. Berdasarkan website. Nah, 2,4 juta hektar. Kalau Kalau ini, melihat fungsi, fungsinya hutan berlindung dan hutan produksi, itu 2,4 juta hektar. Nah, kemudian ada SK baru tahun 2000 berapa ini? Yang menyatakan seperti itu. 2022. Nah, nanti detailnya ada di petanya. Mana-mana yang wilayah kerjanya perhutani. ada. Di Jawa ini yang hutan produksi dan hutan lindung itu 2,4 juta hektar. Keseluruhan hutan negara. Yang sekarang yang dikelola perhutani kalau berdasarkan SK ini 284 ini tinggal 1,1 sekian gitu. Tapi kalau yang ini kan sepertinya mesin. Oh ya, ini wilayah kerja yang baru, bukan KDPK nih. Ya, yang mulia, betul 1.100.000 ya? 300. 1.300.000. Ini wilayah kerja perhutani. Wilayah kerjanya. Iya, sekarang. Kaitnya dengan yang tadi, itu maksimalnya boleh 2, Kalau yang awal itu 2,4 juta hektar yang mulia. maksimal apa minimal? Maksimal. 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 Kemudian ada kebijakan dari pemerintah, perhutani dikasih dengan SK 24 1,3. 1,3. Yang 1,1
masih hutan negara juga, hanya itu dikelola langsung oleh pemerintah pusat. Yang disampaikan barusan itu kan juga disampaikan berdasarkan PP 72. Sedangkan di 72 itu tidak pernah menyebutkan luas di situ, Yang Mulia. Gitu, Mas. PP 72 yang mana? Yang tadi ya. Ini ada luasnya di sini. Tidak ada Yang Mulia. Tadi kan sudah dijelaskan ini peraturan Pemerintah. umumnya. Ya. Untuk pelaksanaannya ada apakah itu bentuk SK ataukah bentuk yang lainnya. Kan tadi sudah dikatakan peraturan Betul, umumnya. betul. Yang tidak kami untuk menyikapi ke depan. Oh, Begitu, iya. Yang Mulia. Iya.